Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق الله العظيم. وعاشر المسلمين جماعة رحمكم الله. Awal kalam permulaan kata, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih memberikan nikmat dan rahmat yang tiada putus-putusnya. Yang jikalau kita hitung nikmat yang Allah berikan, tidaklah mampu kita menghitungnya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung nikmat dan rahmat yang telah aku berikan, la tuhsuha, tidak akan mampu engkau menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semua yang ada pada diri kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mulai dari kita belum ada hingga lahir hingga sampai saat ini, semuanya berkat nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah sepantas dan sepatutnya lah kita memperbanyak banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, hidup lebih teratur, mujur dan akur. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kalimat Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa di antara kalian yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Sekali kita bersolawat untuk Nabi kita, untuk Rasul kita, maka Allah membalas 1 kali solawat tadi dengan 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa memperbanyak salawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya itulah seminimal-minimalnya bentuk cinta dan sayang kita kepada beliau yang telah membawa ajaran Islam, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah di muka bumi yang kita hadir saat ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sebagai bagian dari rukun khutbah, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat kepada kita semua, wabil khusus untuk khatib yang bertugas pada siang yang berbahagia ini.
Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita berupaya meningkatkan bekal yang akan kita bawa menuju di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat kita, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rahman mengatakan, hal jazaa'ul ihsan illa lil ihsan. Tidak ada kebaikan melainkan akan dibalas dengan kebaikan pula. Maka tema khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah janganlah pensiun dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau kita tengok bagaimana orang-orang soleh mengisi waktunya, maka sangat menakjubkan. Sepertinya Syekh Abdullah Azzab, beliau mengisi waktu yang seakan-akan tidak ada waktu untuk beristirahat. Mulai dari jadwal mengajar, berdakwah, bekerja, membersamai anak istri, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita tengok Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam sehari semalam hanya tidur 4 jam saja. Dari pagi sampai sore beliau mengajar, beliau berdakwah hingga keluar daerah. Malam beliau bagi menjadi 4 jam untuk menulis, belajar, 4 jam untuk beribadah, 4 jam untuk tidur, istirahat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Khalifah Umar ibnu Khattab, yang bahkan dalam sepanjang malamnya hanya tidur sejenak saja, banyak menghabiskan waktunya berkeliling dari rumah ke rumah, dari panti ke panti. Diangkatnya sendiri gandum, diantarkannya ke rumah-rumah penduduk yang miskin, sibuk ronda, sementara siangnya pun sibuk mengurusi umat, mengurusi pemerintahan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga sama. Kiai Haji Ahmad Dahlan juga sama. Selalu ada waktu untuk keluarganya dengan kesibukan yang luar biasa. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka begitu bersemangat mengisi waktunya dengan kebaikan-kebaikan? Karena kebaikan itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pepatah mengatakan hasanatun nur, kebaikan itu cahaya. Setiap yang baik itu menerangkan, membawa kebaikan. Satu kebaikan memunculkan kebaikan berikutnya. Dan orang-orang soleh begitu tamak dalam tanda petik untuk berbuat baik. Mereka berlomba-lomba untuk berinvestasi kebaikan. Maka ini pelajaran
uswah dan qudwah teladan yang mesti kita ambil dari kehidupan orang-orang saleh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, al-maluna wal banuna zinatil hayatad dunya wal baqiyatus salihah khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amalan. Para orang-orang soleh mengajarkan kepada kita akan ayat ini, bahwa al-malu, harta-harta yang kita miliki, yang kita kumpulkan, wal banun, anak-anak yang kita banggakan, zinatil hayatad dunia, itu hanyalah hiasan dunia, tak bisa kita bawa ke akhirat. Ada kalanya dia akan menjadi rahmat dan anugerah bagi kita, tapi juga ada kalanya menjadi laknat, pembawa petaka, baik di dunia apalagi di akhirat. Tapi ada satu yang akan menjadi penolong bagi kita, yang kelak layak kita jadikan sebagai sesuatu yang kita banggakan, yang disebut dengan wal baqiyatus shalihah, amal-amal soleh yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita ukir. Mungkin hanya dengan membuang duri di jalanan, atau dengan mengumpulkan sampah, atau menegur remaja-remaja kita dikala mereka salah, atau hanya dengan mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, yang kesemua itu adalah kebaikan. Bahkan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, niat baik saja yang ada di dalam diri kita dan itu belum terrealisasi, juga sudah dicatat sebagai kebaikan. Wal baqiyatus shalihah, kebaikan-kebaikan tadi, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun 'amalan, itulah akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Investasi kita hidup di dunia ini yang sesungguhnya, yang kekal, yang betul-betul akan membersamai kita mulai dari dunia sampai di akhirat. Inilah yang menjadi penyemangat orang-orang soleh. Kenapa mereka berlomba-lomba dalam berbuat baik? Fastabiqul khairat. Selagi itu kebaikan, terus dikerjakan, terus diambil, terus dilakukan tanpa pilih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan di dalam Al-Quran Allah sangat-sangat murka melarang kepada kita yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi rajin pula berpangku tangan. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalah famtashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa zkurullaha katsiran. Jikalau engkau telah selesai menunaikan ibadah sholat, keluarlah, famtashiru fil ardh, bertebaranlah di muka bumi Allah. Yang ke kantor, masuk kantor. Yang bekerja ke sawah, pergi ke sawah. Yang ke bukit, pergi ke bukit. Yang mencari kayu, pergi. Dengan profesi kita masing-masing. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh seseorang menghabiskan waktunya dengan berleha-leha. Itu di dalam Islam. Setiap ada kesempatan kebaikan, kita ambil, kita kerjakan. Tidak boleh 10 jari ini nganggur. Tidak boleh. Apa yang bisa kita kerjakan? Kalau kita punya HP, postinglah postingan yang bermanfaat. Kita punya mulut, ketika ada orang yang salah, kita ingatkan dengan cara yang bijak.
Ketika ada orang yang butuh bantuan, kita punya tangan, kita berikan tangan kita. Ketika ada orang yang terjepit dengan ekonomi dan kita bisa, kita bantu semampu kita. Ketika kita tidak bisa memberikan bantuan tenaga, pemikiran, harta, maka doakanlah. Itu pun bantuan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kita, bahu membahu kita dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan janganlah tolong menolong dalam keburukan, dalam kekafiran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu sangat banyak dan kita memahami. Orang-orang soleh mengajarkan kepada kita, setiap ada momentum kebaikan, ambillah. Karena bisa jadi itu sebagai alasan Allah memasukkan kita, melayakkan kita untuk sebagai penghuni jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran, pada sebuah surah yang kita semua hafal dan sering diulang oleh para imam, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Apabila kita telah selesai pada satu urusan, maka kerjakanlah urusan yang lain. Selesai dengan satu pekerjaan, kerjakanlah pekerjaan yang lain. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang dalam hidup ini bukan untuk bermain-main. Hidup ini untuk berjuang. Apa yang bisa kita lakukan, lakukanlah selagi itu kebaikan. Apa yang bisa kita perbuat, perbuatlah selagi itu dalam rangka ketaatan. Apapun yang bisa kita berikan, berikanlah, karena itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lelah, semua orang lelah. Kita ngantuk, semua orang pun merasakan kantuk. Salah seorang ulama besar, Ibnu Aqil, manusia biasa, makannya sama dengan kita, tapi dia tidak pernah membiarkan waktunya berlalu begitu saja, kecuali untuk belajar, kecuali untuk mengerjakan kebaikan, kecuali untuk menulis. Sehingga satu-satunya orang di muka bumi yang menghasilkan karya terbanyak dan terhebat, 2000 jilid tulisannya, Ibnu Aqil. Luar biasa. Apa yang memotivasi dia berbuat demikian adalah akhirat. Setiap yang kita tanam akan kita tuai. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang luput dari penglihatan dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dirundung masalah, ketika kita diuji dengan cobaan yang banyak, rintangan tantangan yang berat, maka salah satu jalan terbaik yang mesti kita lakukan adalah pastikan diri kita selalu dalam kebaikan. Karena kebaikan adalah magnet yang paling kokoh, yang paling kuat untuk menarik datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat. Seperti dekatnya urat leher kita dengan diri kita, rapat sekali, bagian dari diri kita sendiri. Rahmat Allah itu berupa pertolongan Allah, kemudahan Allah, rezeki dari Allah itu sangat dekat dengan kita. Dan itu akan selalu dekat bagi orang-orang yang selalu dalam kebaikan.
maka senantiasalah kita berbuat baik. Ketika rezeki kita banyak, bersedekah. Rezeki sedikit, tetap bersedekah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari sekarang perlu kita memperhatikan, adakah kita telah berlelah-lelah dalam kebaikan, ataukah jangan-jangan selama ini kita telah menjadi pribadi yang egois, menghabiskan jatah usia hidup kita, menghabiskan rahmat dari Allah hanya untuk memikirkan kepentingan sendiri, hanya untuk urusan-urusan kita saja, dan bahkan kita pun mengambil hak-hak orang lain, mengambil yang menjadi bagian dari orang lain, bahkan kita menzalimi orang lain. Ini evaluasi muhasabah bagi diri kita. Sebaik-baik seorang muslim adalah yang fastabiqul khairah, dia berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Apa saja kebaikan yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Hanya ada dua syarat agar kebaikan kita bernilai. Yang pertama adalah mulailah dengan niat yang lillah, billah, fillah. Kita melakukannya karena Allah. Yang kedua, kita melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlelah-lelahlah kita dalam kebaikan, sehingga kita tidak lagi menjadikan kelelahan itu alasan untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlelah-lelahlah kita dalam kebaikan, sehingga lelahnya kita menjadi wasilah untuk meraih jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil